Assalamualaikum, para pembaca yang berani menatap kegelapan malam. Selamat datang di Mojokertodi, tempat di mana tangisan yang tak pernah lahir menjadi suara yang memanggil jiwa-jiwa hidup. Di balik ladang tebu yang sunyi, di gubuk tua yang lapuk, tersembunyi rahasia emas dari ratapan makhluk yang belum sempat lahir. Siapkah kalian mendengar jeritan yang memaksa hati bergetar dan menyaksikan bagaimana keputusasaan manusia membawa mereka pada ritual yang menakutkan? Bersiaplah, karena setiap detik di sini adalah tarikan napas yang tidak boleh diabaikan, dan setiap suara bayi bukan sekadar tangisan biasa. Angin malam Mojokerto selalu membawa dingin yang berbeda, dingin yang seperti menyimpan sesuatu. Di Desa Randu Agung, dingin itu bukan sekadar suhu, tetapi pertanda. Orang-orang tua sering berkata, kalau angin dari ladang tebu berhembus lebih dingin dari biasanya, berarti ada yang lewat. Tidak pernah ada yang berani bertanya, apa atau siapa yang dimaksud dengan yang lewat itu. Gugun, lelaki berusia 30-an, dengan wajah yang lelah oleh kehidupan, berdiri di teras rumahnya. Malam itu sunyi, hanya suara daun tebu yang saling bergesek diterpa angin dari kejauhan. Bulan separuh tampak pucat, seolah ikut menghindari menatap ladang yang membentang hitam bagai jurang tak berujung. Ia baru saja pulang dari bengkel, tempatnya bekerja serabutan. Gajinya tak seberapa, sementara utang terus menumpuk. Rumah kecilnya berdinding papan, terasa seperti menekan dadanya. Istrinya, Rini, terbaring sakit berhari-hari. Anak sematawayangnya, Dava, terus bertanya, kenapa mereka sering makan nasi garam. Gugun tidak pernah punya jawaban yang menenangkan. Namun malam itu, hal lain lebih mengusik pikirannya. Beberapa jam sebelumnya, saat menunggu bus terakhir, seorang pria tua yang ia kenal hanya dengan nama Mbah Surip duduk di sampingnya. Lelaki tua itu selalu terlihat murung. Sorot matanya gelap seperti menyimpan musibah yang tak pernah selesai. Tanpa ditanya, Mbah Surip tiba-tiba berkata lirih, "Kowe tahu krungu tangis bayi saka ladang tebu ndek kulon desa?" Gugun Tadium, ia pernah mendengar cerita itu ketika kecil, tetapi menganggapnya sekadar dongeng untuk menakut-nakuti. Mbah Surip melanjutkan, suaranya bergetar meskipun malam tak terlalu dingin. Wong-wong sing kepengin cepet sugih, kadang nekatnya dekono gubuk tuan dek tengah ladang. Ning, kadang sing moleh ora kabeh. Gugun menelan ludah. Kenapa ngomong begitu sama saya, Mbah? Orang tua itu menatapnya lama. Aku ngerti kowe lagi kesusahan. Ning ojo sampe kowe nyedekono pesugihan nang kono. Ia menunduk, lalu memijit wajahnya, seperti menahan ingatan buruk. Suara bayi nangis, ndek kana, dudu tenjas bayi sing lahir. Tapi tenjais sing mastin ora tahu lahir. Ucapan itu terus membayang dalam kepala Gugun, bahkan setelah ia sampai rumah. Kini, berdiri di teras, ia merasakan bulu kuduknya meremang. Angin dari ladang tebu tiba-tiba berubah dingin menusuk, lebih dingin dari biasanya. Gugun memalingkan wajah ke arah barat, arah ladang. Dari kegelapan itu, terdengar gesekan daun tebu. Lalu samar-samar seperti suara lirih yang tidak seharusnya ada malam-malam begini. Seperti suara rengekan halus. Gugun menggeleng cepat, mencoba mengusir pikiran itu. Mungkin cuma hewan, gumamnya. Meski ia sendiri tidak yakin, ia masuk ke rumah, menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan Rini. Namun suara itu suara lirih, yang terdengar seperti seseorang merengek terdengar lagi, lebih dekat. Gugun menahan napas. Suara itu seperti berada di kejauhan, namun terasa nyata. Ia memaksa dirinya untuk tidak peduli, duduk di kursi kayu reyot, membuka buku catatan utangnya, dan mencoba menghitung ulang kemungkinan menutup pembayaran bulan depan. Namun angka-angka itu hanya membuat kepalanya semakin pening. Semua serba minus. Tiba-tiba suara ketukan terdengar dari dinding rumah. Pelan, teratur, tapi tidak seperti ketukan orang dewasa. Sial, sesuatu yang kecil sedang mengetuk dengan jari mungil. Tok, tok, tok. Gugun merinding hingga ke tulang. Dia berdiri perlahan. Langkahnya ringan, seperti takut memecahkan kesunyian. Ia menempelkan telinga ke dinding. Suara itu menghilang, tapi sesaat kemudian, dari luar rumah, terdengar lagi rengekan samar seperti bayi. Sangat pelan, namun jelas. Gugun mundur beberapa langkah, bibirnya bergetar. Astagfirullah. Ia membuka gorden jendela sedikit. Dari keyohan, ladang tebu bergoyang pelan. Angin membawa aroma tanah basah.
tidak ada apapun yang terlihat. Namun suara rengekan itu tiba-tiba berhenti, seolah mengetahui bahwa Gugun sedang memperhatikannya. Sunyi. Lalu, dalam keheningan mencekam itu, suara tawa kecil terdengar. Sangat lirih, seperti suara bayi yang belum bisa bicara. Tawa pendek, patah-patah, penuh ketidaknormalan. Gugun menutup gorden cepat-cepat. Tubuhnya gemetar. Ia mendekati Rini dan melihat istrinya masih terlelap. Dava pun tidur dengan tangan kecilnya memeluk bantal. Mereka tidak mendengar apa-apa, hanya dia sendiri. Menghela napas panjang, Gugun duduk bersandar pada pintu. Ucapan Mbah Surip kembali terngiang, dan Jesing Mestin, ora tahu lahir. Semesta seperti memberi peringatan, namun Gugun tahu satu hal. Hidupnya terlalu sulit untuk menolak apapun yang menjanjikan jalan keluar. Di luar sana, suara rengekan kembali muncul. Kali ini, lebih dekat, lebih jelas, lebih memanggil. Dan malam itu, tanpa ia sadari, langkah pertama menuju pesugihan yang terkutuk telah dimulai. Pagi datang tanpa memberi ketenangan apapun. Gugun terbangun dengan kepala berat, seolah tidur semalam bukan istirahat, melainkan beban yang menindih dadanya. Suara rengekan yang ia dengar di malam sebelumnya masih jelas, seakan mengambang di udara rumahnya. Ia berharap itu hanya mimpi buruk sayangnya. Dada yang masih berdebar mengatakan sebaliknya. Rini batuk kecil di kamar. Napasnya pendek, wajahnya pucat. Mas, obatku habis, ucapnya lirih. Gugun hanya bisa mengangguk, menelan rasa perih yang merambat hingga tenggorokan. Obat Rini tidak mahal, tapi bagi orang yang tidak punya uang Rp1.000 pun, harga sekecil apapun terasa seperti tembok. Ia mengusap dahi istrinya dan berkata, "Aku usahakan, Rin, sabar ya." Dava keluar dengan seragam sekolah yang sifatnya lebih banyak sobek daripada utuh. "Pak, uang jajan." Permintaan polos itu menusuk hati Gugun lebih tajam daripada pisau. "Ayah nggak punya uang." Nanti ayah bawain roti dari warung Bu Siti ya." Anak itu mengangguk pelan, meski raut wajahnya jelas kecewa. Saat mereka berangkat sekolah dan Rini terlelap lagi karena kelelahan, Gugun duduk di depan rumah, menatap kosong. Ia membuka catatan utangnya sekali lagi. Ada 3 nama yang menagih hari itu. Pak Gendon yang meminjamkan uang untuk perbaikan rumah, rentenir kota yang bunganya mencekik, dan koperasi kecil tempat ia berutang pupuk beberapa tahun lalu. Totalnya lebih dari cukup untuk membuat setiap langkah terasa seperti menuju jurang. Saat ia termenung, suara motor tua berhenti di depan rumahnya. Gugun mengangkat kepala dan langsung merasa badannya melemas. Pak Gendon, pria berperut buncit itu, turun dari motornya sambil membawa buku kecil. "Gun, wis wayahe bayar tuh?" tanyanya dengan suara berat penuh tekanan. "Pak, saya butuh waktu. Wong butuh waktu iku akeh Gun. Tapi utang yo tetap utang." Pak Gendon mendekat, menepuk bahu Gugun dengan keras. "Besok kalau belum bisa bayar, aku tarik barang dari rumahmu." Gugun ingin marah, tapi apa daya, ia tidak punya kuasa. Ketika pria itu pergi, Gugun terduduk di tanah memijit pelipes. Hidup sudah seburuk ini, dan entah kenapa, suara rengekan bayi dari ladang tadi malam berulang kembali di kepalanya. Meski berusaha mengabaikannya, suara itu muncul seperti bisikan yang mendorong gagasan gelap. Mungkin ada jalan lain. Sorenya, setelah gagal mendapatkan tambahan kerja di bengkel, Gugun mampir ke warung kopi sederhana di dekat balai desa. Di sana, ia bertemu 2 lelaki yang ia kenal sebagai penjaga kebun tebu. Mereka sedang membicarakan sesuatu dengan suara rendah. Tetapi satu kalimat membuat Gugun menoleh. "Kemarin si Wito dapat emas lagi, tapi katanya suaranya tambah serem, Re." "Emas?" Kata itu seperti menembus kesadaran Gugun. Ia mendekat dan pura-pura membeli kopi. Lelaki bernama Mursyid menatapnya. "Kau melu kronggugan?" Gugun mengangguk. "Imaz." Mursyid memandang kiri kanan sebelum mendekat. Dari gubuk tengah ladang, ia mengecilkan suara. "Pesugihan bayi tangis. Wito katanya cuma tinggal jalani ritual 3 kali. Setelah itu dapat emas setiap malam Jumat. Temannya, Sabar, ikut menimpali." Suaranya bergetar. "Tapi aku wes janji gak bakal deket-deket karena meneh. Pas aku nganter Wito dulu, suarane bayi nangis kayak di cabik-cabik. Gak normal, Gun." Gugun merasakan hawa dingin menjalar ke lehernya.
Terus kenapa Wito masih datang ke sana? Ia bertanya meskipun sudah tahu jawabannya. Kepepet kebutuhan. Mursyid menatapnya lurus, seperti memahami isi kepala Gugun. Soalnya Wito miskin banget. Sekarang lihat, dia bangun rumah baru. Istri dan anaknya bisa makan enak. Sabar memotong cepat, tapi ojo lali tumbale. Wong sing melu pesugihan iku mesti ada tebusane, gak ada emas gratis. Pembicaraan itu membuat perut Gugun mual. Ia berusaha tetap tampak tenang, namun otaknya berputar cepat. Kata tumbal menakutkan, tapi kemiskinan jauh lebih menghimpitnya. Saat pulang melewati jalan menuju ladang tebu, matahari baru saja turun di balik bukit. Ladang tampak gelap dan mencekam, seperti mulut besar yang siap menelan siapa saja yang mendekat. Angin kembali berembus dari arah ladang. Kali ini, bukan hanya terdengar gesekan daun. Ada suara lirih, seperti gumaman kecil, seperti tangis bayi yang ditahan. Gugun berhenti melangkah. Dadanya berdegup kencang, seolah jantungnya ingin keluar dari tubuhnya. Tapi entah bagaimana, ia tidak berlari pergi. Justru matanya terpaku ke tengah ladang, ke arah di mana orang-orang bilang ada sebuah gubuk tua yang tidak pernah terang, bahkan di siang hari. Ia menatap lama, sangat lama, dan suara lirih itu semakin jelas. Di kejauhan, antara gelap dan senja, ia melihat sesuatu bergerak di antara tebu bayangan kecil, merangkak, lalu menghilang. Gugun terlonjak mundur, namun rasa takut itu anehnya bercampur dengan desakan lain. Harapan yang putus asa. Di rumah, melihat Rini yang demam dan Dava yang makan tanpa lauk, dadanya semakin sesak. Tidak ada uang, tidak ada kesempatan, tidak ada yang menolong. Dan malam itu, sebelum tidur, Gugun menatap lenggit-lenggit sambil mengingat ucapan Mbah Surip, ucapan para penjaga ladang, dan suara rengekan yang terus mengikuti pikirannya. Ia tahu apa artinya. Ia tahu kemana langkahnya akan membawanya. Dan ia tahu, besok malam, ia akan menuju ladang tebu itu. Meski hatinya berdoa agar ia tidak melakukannya. Kemiskinan menutup semua pintu, kecuali pintu gelap itu. Malam berikutnya datang dengan lebih cepat dari biasanya. Langit Mojokerto gelap tanpa bintang, seolah seluruh cahaya enggan menyentuh tanah itu. Gugun berdiri di depan rumah, menatap jalan kecil yang mengarah ke ladang tebu. Tangan kirinya menggenggam senter, tangan kanan bergetar tanpa bisa ia kendalikan. Rini sudah tertidur setelah meminum air jahe, sementara Dava memeluk bantal tipisnya. Gugun menatap mereka sebentar, sangat lama, seolah sedang memandangi sesuatu untuk terakhir kalinya. Ada rasa bersalah yang menekan dadanya, tapi beban kemiskinan yang tak kunjung hilang membuat segala ketakutan menjadi nomor dua. Angin dari arah ladang kembali berembus. Tidak dingin, tapi menusuk, seperti sedang membawa peringatan. Gugun melangkah. Jalan menuju ladang tebu dipenuhi tanah lembab, riremputan layar, dan suara jangkrik yang seolah berhenti setiap kali ia lewat. Semakin dekat ia berjalan, semakin kuat aroma tanah basah menyengat hidungnya. Di kejauhan, ladang tebu tampak seperti lautan hitam yang bergelombang. Saat ia menembus batas ladang, segala suara mendadak redup. Tidak ada jangkrik, tidak ada angin, tidak ada apapun. Sannya tertutup, sunyi yang tidak wajar. Hanya satu suara yang terdengar, detak jantungnya sendiri. Ia menyalakan senter. Cahaya kuning kecil itu membentuk lingkaran lemah di tanah. Batang-batang tebu di sekitarnya tampak melengkung seperti tubuh makhluk yang sedang mengintai. Setelah beberapa menit berjalan, akhirnya ia melihatnya. Gubuk tua itu gubuk kecil dari kayu lusuh. Sebagian sudah lapuk, beratap rumbia yang hampir runtuh. Tidak ada lampu, tidak ada tanda kehidupan. Namun dari tempat itu, udara terasa lebih dingin dan lebih berat, seolah sesuatu di dalamnya sedang memperhatikan. Ketika Gugun hendak mendekat, sebuah suara memanggilnya. "Hei!" Gugun tersentak dan hampir menjatuhkan senter. Dari balik batang tebu muncul seseorang sosok kurus, membungkuk, membawa obor kecil. Sorot matanya tajam, meski wajahnya dipenuhi kerutan. "Kowe ora oleh mendekat sembarangan." Suaranya serak. Gugun menelan ludah. "Panjenengan siapa?" Lelaki tua itu mendekat, mengangkat obor sehingga wajahnya kini terlihat jelas. "Wong-wong nyebut aku Mbah Kromo. Aku penjaga gubuk iki. Wong sing kepengin sugih. Mesti
lewat aku dulu. Penjaga, penunggu, hawa dingin semakin terasa. Aku hanya ingin tahu, gumam Gugun. Meski sebenarnya ia datang karena keputusasaan. Mbah Kromo mendengus pelan. Ora, usah sok isin, kowe kepengin sugi cepet tuh. Kahananmu Angel, utangmu akeh, bojomu lara. Aku ngerti kabeh. Kata-katanya membuat Gugun merinding dari ujung rambut hingga tumit. Panjenengan tahu dari mana? Mbah Kromo tidak menjawab. Ia hanya menatap Gugun lama. Sangat lama. Dengan sorot mata yang seperti bisa melihat hingga tulang. Akhirnya ia berkata, pesugihan iki gampang. Nek kawani ning aturan ketat. Salah si jiwe, uripmu melayang. Gugun menelan ludah. Aturannya apa? Mbah Kromo mengangkat 3 jari, siji. Ojo tahu menoleh sakwis sekerungu tangis. Ora peduli suarane cedak sepira. Nek kalmet, rampung, uripmu. Loro saben, tangis mandek, kowe kudu nyelehake setetes getihmu, nang mangkuk ritual, tenjes butuh sambungan. Yen ora, dheweke bakal njaluk sambungan diu. Telur, ojo njaluk luwih saka sing diwenehket. Masing metu iku sak cukup. Enek kau rakis, dheweke bakal ngetut ke nganti omahmu. Gugun meredek, siapa? Dia. Mbah Kromo memandang ke arah gubuk yang gelap. Makhluk sing nangis iku, makhluk sing mastin ora tahu lahir. Bayi, tapi bukan bayi. Suara nangis, tapi asal ora jelas. Wujud, ia berhenti, memejamkan mata. Kowe ra usah ngerti, wujud sing penting, ojo nganti menoleh. Hening. Angin bergoyang kecil, seolah menyetujui peringatan itu. Kenapa ada pesugihan seperti ini? Tanya Gugun. Suaranya nyaris bergetar. Mbah Kromo menyeringai pahit. Dulu, desa iki tahu ana wong sakti sing larang pembunuhan bayi oleh dukun-dukun laknat. Ning salah siji bayi sing gagal dilahirkan dadi roh penasaran. Tenjais, ora rampung. Oroh iki kepengin diakoni, kepengin didelok, kepengin tajam. Ia menatap Gugun tajam. Nek kowe menoleh, pas nangis, cedak kupingmu. Dheweke bakal nganggep kowe wong tuane. Gugun langsung pucat pasi. Tiba-tiba, dari dalam gubuk, terdengar suara lirih, rengek kecil, halus, lalu semakin panjang, semakin jelas. Tangis bayi. Gugun mundur selangkah. Mbah Kromo langsung menahan bahunya. Wis telat, Gun. Dheweke, wis ngerti kowe teko. Nek kau bali, saiki. Dheweke ngoyak. Jantung Gugun seolah berhenti berdetak. Nurut aku, neng kene, cedak gubuk. Auhau menolak. Ojo peduli apa sing koe krungu. Mbah Kromo menunduk. Ritual iki kudu dimulai. Tangis itu berubah menjadi lebih nyaring, lebih tidak seperti bayi hidup, tetapi seperti suara dari tenggorokan yang robek. Gugun gemetaran. Mbah Kromo memberinya sebuah mangkuk kecil dan pisau tipis. Get setitik way. Ia menunjuk tanah tepat di depan gubuk. Deloken mong tanah, ojo sing liane. Tangis itu kini terdengar tepat di samping mereka, tapi tidak ada apapun di sana. Tidak ada tubuh, hanya suara yang kosong, suara yang tidak memiliki asal. Gugun menunduk, menahan napas, dan malam itu, di tengah ladang tebu yang membisu, dengan suara bayi yang tidak pernah lahir merintih di sekelilingnya, ia menjalani ritual pertama yang akan mengubah hidupnya selamanya. Tanah di depan gubuk itu basah dan dingin, seolah menyimpan sesuatu jauh di bawah permukaan. Gugun berlutut perlahan, lututnya gemetar. Tangis itu yang awalnya samar kini terdengar jelas dan dekat, sangat dekat. Seperti tepat di belakang telinganya. Suara itu tidak seperti bayi pada umumnya. Setiap rengekan seperti dicampur desahan panjang, serak, dan patah-patah. Seolah pita suaranya rusak. Mbah Kromo berdiri di sampingnya, seperti bayangan tua yang sudah terlalu lama menyaksikan hal mengerikan ini. Dengan suara rendah ia berkata, "Wis, tunduk no sirahmu, ojo ndelok, endia, opo we sing kedadean, ojo menoleh." Gugun menelan ludah. Tangan kanannya memegang pisau kecil, pemberian Mbah Kromo. Sementara tangan kirinya menggenggam mangkuk tanah liat itu. "Cepet," desak Mbah Kromo. "Tenjas wes cedak. Nek kau keleman, dheweke bakal ngejakmu ngomong." Gugun pikiran itu saja sudah cukup membuatnya hampir pingsan. Sesuai perintah,
Ia menusukkan pisau ke ujung jarinya. Rasa nyeri kecil menyentak, lalu darah menetes ke mangkuk. Mbah Kromo mengangguk tipis. Sitik maneh, dewe kelapa. Tangis itu berubah dari rengekan menjadi suara seperti anak kecil minta disapa. Seperti seseorang yang mencoba membentuk kata, tapi tidak punya mulut yang sempurna. Gugun menahan napas, seluruh bulu kuduknya berdiri. Saiki taruh mangkukmu nengarep, kata Mbah Kromo. Gugun mengikuti, perlahan meletakkan mangkuk itu di tanah. Saat ia menarik kembali tangannya, suara napas pendek terdengar di belakang tengkuknya, seperti ada sesuatu yang kecil sedang merangkak, merayap, lalu berdiri tepat di belakangnya. Jantung Gugun berdetak tak karuan. Mbah Kromo berbisik keras, "Ojo menoleh, kowe wes cedak karo garis matine nenek, kowe salah langkah." Suara itu bergerak, tidak berpola, seperti merayap lalu meloncat, lalu merangkak cepat di tanah. Mangkuk di depan Gugun bergetar pelan. Sesuatu menyentuhnya, benda tak terlihat dan tanah di sekitar. Mangkuk menghitam seperti dibakar sekejap. Tiba-tiba tangis itu berhenti. Sunyi, total, kesunyian yang jauh lebih berbahaya. Gugun memejamkan mata. Nafasnya tercekat. Mbah Kromo berbisik, "Nek wis menang, berarti dheweke lagi ndelok kowe." Pelan-pelan dari arah belakang terdengar suara hahaha kek. Seperti bayi mencoba menghirup napas untuk menangis lagi, tetapi paru-parunya tidak lengkap. Gugun menggigit bibirnya hingga terasa darah. Terdengar suara kecil menepuk tanah. Lalu seperti yari-yari mungil merayap mendekati. Mangkuk itu bergeser. Sedikit, lalu sedikit lagi. Sesuatu mengambil darahnya. Gugun hampir muntah. Ketakutan. Mbah Kromo masih berbisik, "Tahan nek kowe kuat nganti suara ketoke adoh maneh, kowe selamat. Ning nenek kowe menoleh saiki, dheweke bakal nempel nang punggungmu nganti mati." Tiba-tiba suara itu menangis lagi, jauh lebih keras. Tangis panjang, menjerit, nyaring, tapi tidak memiliki bentuk yang jelas dalam telinga manusia. Tangis itu seperti memecahkan udara malam. Gugun memeluk tanah dengan kedua tangan, menunduk lebih dalam. Lalu, dari tengah teriakan itu, ada suara, H. Gugun langsung pucat, tenggorokannya kering. Itu suara anak kecil. Dava? Tidak mungkin, mustahil. Tapi suaranya mirip, sangat mirip, Mas. Sekarang terdengar suara Rini, lemah, memanggil Mas. "Tolong aku." Air mata Gugun menetes tanpa ia sadari. Itu bukan mungkin, itu jelas suara istri dan anaknya. Tapi Mbah Kromo tiba-tiba menekankan tangan kuat di bahu. "Gugun, itu tipuan. Ojo nganti menoleh. Makhluk iku iso niru sapa wae sing kowe sayangi." Suara itu berubah cepat menjadi teriakan bayi lagi. Lalu terdengar tawa kecil. Tawa bayi tanpa napas yang normal. Tawa yang patah-patah. Mangkuk di depan Gugun tiba-tiba terdorong ke tanah. Ia hampir menoleh karena refleks, tapi Mbah Kromo menahannya. TTPY. Lalu perlahan tangis itu mulai menjauh. Awalnya masih dekat, lalu seperti bergerak 2 meter, 5 meter, 10 meter, sampai akhirnya hanya terdengar samar dari arah gubuk. Mbah Kromo menghela panjang. "Wes, kowe lulus ritual pisanan." Gugun belum bisa bergerak, seluruh tubuhnya berkeringat dingin. "Lihat ngarepmu, Gun," kata Mbah Kromo. Gugun membuka mata dan menatap tanah di depan mangkuk. Di sana di tanah basah terlihat sesuatu berkilau, segenggam emas. Kecil-kecil, berbentuk butiran seperti air mata yang mengering. Mbah Kromo angkat satu butir. "Iki sing bakal dadi awal rejeki muning. Ojo seneng dulu." Gugun memandang emas itu dengan tangan gemetar. Mbah Kromo menatapnya dengan mata kosong, seperti menanggung rahasia gelap. "Ritual iki anyar pisanan. Rong ritual maneh, pengikatannya dadi sempurna. Sakwise siku, tenjais bakal datang luwih sering. Kadang ora mong neng ladang." Aib menghela napas panjang. "Kadang bakal neng omahmu." Gugun membeku, udara menjadi berat. "Wis, Gun, wektumu wis mulai. Jalan sing kowe pilih ora aiso bali maneh." Angin mendadak berembus kuat dari arah gubuk, membawa aroma tanah basah dan aroma lain, bau seperti ari-ari terbakar. Gugun memeluk emas itu, setengah berharap itu mimpi buruk, setengah merasa lega
karena akhirnya ia punya harapan untuk menyelamatkan keluarganya. Namun di balik itu, di dalam kegelapan ladang tebu, suara lirih terdengar lagi. Sangat jauh, sangat pelan, tapi jelas. Ya, dan malam itu, gugun resmi menjadi bagian dari pesugihan yang tidak bisa ditinggalkan. Ritual pertama, ratapan yang mengundang malam itu. Angin dari lereng welirang turun dengan getir yang menggigit. Udara Mojokerto terasa lebih dingin dari biasanya. Seakan seluruh kampung menahan napas. Arga duduk di dalam gubuk bambu bekas kandang kambing tempat yang kini menjadi arena ritual pertamanya. Kopra, lelaki berwajah cekung yang sejak awal menjadi perantara, berdiri di sudut ruangan membawa kendi tanah liat tua yang diikat dengan kain merah kusam. "Mulai malam ini kau bukan lagi orang biasa, Gak?" ujar Kopra. Suaranya rendah bagai menahan sesuatu. "Kalau kau bertahan sampai fajar, hidupmu berubah." "Kalak, ya, kau tahu sendiri." Arga menelan ludah. Bau anyir samar keluar dari kendi itu. Ia berusaha tidak memikirkan apa isi di dalamnya. Gubuk itu hanya diterangi oleh satu lampu teplok yang redup berkedip. Lantainya tanah, dingin, basah, dan mengeluarkan aroma lembab yang menusuk hidung. Di tengah ruangan, tepat di bawah cahaya temaram, terdapat bungkusan kain putih kecil sebesar kepala bayi, diletakkan di atas tikar pandan usang. Dari bungkusan itu, Arga merasa seperti ada sesuatu yang memandangnya balik tanpa mata. "Duduk bersila," perintah Kopra. Arga menurut. Jantungnya berdetak tak karuan. Kopra mulai menggumamkan mantra aneh, perpaduan bahasa Jawa kuno dan sesuatu yang tidak ia kenali. Suaranya naik turun, kadang lirih seperti desir angin, kadang menggema seolah memenuhi gubuk kecil itu. Arga merasa kulit tangannya merinding tanpa sebab. Tiba-tiba, lampu teplok berkedip 3 kali. Kopra menghentikan mantranya. "Sudah dekat," katanya datar. Arga menegang. "Apa yang Kopra menoleh perlahan. Matanya merah, entah pantulan lampu atau sesuatu yang lain. "Yang kau minta." Yang datang karena ratapan. Seolah menjawab ucapannya, dari arah bungkusan kain putih itu terdengar suara samar pelan. Hampir tak terdengar, seperti tarikan napas kecil yang terputus-putus. Agam, suara itu kemudian berubah menjadi sesuatu yang lebih jelas. Noah, tangis yang lemah, tercekik, seolah berasal dari tenggorokan makhluk yang belum tuntas menjadi manusia. Arga langsung merinding dari tengkuk sampai betis. Ia mundur sedikit, tetapi Kopra menahan bahunya dengan kuat. "Jangan bergerak, dia mencarimu. Kau yang dipanggil." Ini gila, Pak Kopra." Arga berbisik keras. "Bayi, apa itu?" Kopra mendekatkan wajahnya ke Arga dan berbisik, "Itu bukan bayi. Itu suara dari yang belum sempat menjadi apa-apa, yang suaranya ditahan dunia, tapi dilepas oleh ritual ini." Tangis itu semakin jelas. Bukan hanya satu, melainkan seperti 2 atau 3 tangisan bersahut-sahutan, saling menimpa, saling menggesek, membuat telinga Arga panas dan kepalanya pening. Suara itu tidak seperti bayi hidup, tapi seperti gema roh yang terperangkap. Bungkusan kain putih itu bergerak, hanya sedikit di awal, kemudian semakin kentara, seperti sesuatu meronta ingin keluar dari dalamnya. Arga hampir berdiri, tetapi Kopra mencengkeram bahunya makin kuat. "Diam, kalau kau lari sekarang, kau mati ditarik," bentaknya perlahan namun tajam. Arga tercekik ketakutan. "Tarik? Oleh apa?" Kopra menunduk, matanya tidak berkedip, menatap bungkusan itu. "Yang kau dengar itu," yang dipanggil dengan ratapannya sendiri. Bungkusan itu kemudian mengeluarkan suara seperti kain robek dan desahan halus, seolah ada napas kecil yang tidak seharusnya ada di dunia. Hawa di dalam gubuk berubah dingin ekstrem. Napas Arga terlihat seperti kabut tipis. Lalu tangis itu berhenti, digantikan keheningan yang jauh lebih menakutkan. Kesunyian itu membuat Arga merasa tidak sendiri, walau tidak ada gerakan apapun. Kopra merapatkan kendi di tangan ke dada. Dia mendekat. Objek dari arah bungkusan, terdengar suara lain, lebih kecil, seperti gumaman. Namun gumaman itu bukan suara bayi. Itu yang mencoba meniru bayi, merangkak, mendesis, menyebut nama yang membuat darah Arga berhenti mengalir sesaat. Nama itu diucapkan dengan suara yang patah, serak, dan terlalu. Sadar, Arga ingin kabur, tapi
Kakinya tidak bisa digerakkan. Kobra membuka tutup kendi tanah liat itu perlahan. Uap hitam tipis keluar berputar, melilit udara, bergerak menuju bungkusan kain putih itu, seperti dipanggil. "Arga," kata kobra tanpa menoleh. "Sekarang tugasmu satu." "Ah, apa?" balas panggilannya. Arga membek. Tangannya dingin, mulutnya kering. "Balas dengan apa?" Suaranya nyaris tak keluar. Kobra menjawab lirih, "Dengan suaramu. Dengan dengan bagian jiwamu yang paling takut." Keheningan panjang. Bungkusan itu bergerak lagi, lebih menuntut Art. Dan saat itu, lampu teplok mati, total membenamkan gubuk dalam gelap absolut. Ritual pertama dimulai, dan Arga tidak punya jalan kembali. Anda bilang, pertemuan pertama dengan sosok tak lahir kegelapan total menyelimuti gubuk kecil itu. Tidak ada cahaya dari luar, tidak ada pijar dari lampu teplok, seolah malam menelan segalanya sekaligus. Arga merasakan detak jantungnya menggema di dadanya, lebih keras dari tarikan napasnya sendiri. Dari kegelapan, suara itu muncul lagi. Kali ini lebih jelas, lebih dekat. Suara itu seperti gesekan daging basah pada tanah, serak dan tidak tepat nada, seolah mencoba meniru panggilan manusia, tetapi terdistorsi oleh bentuknya yang belum sempurna. Arga ingin memejamkan mata, tetapi apa gunanya? Gelapnya sama saja menutup atau tidak. Kobra masih di sampingnya, tetapi terasa berbeda. Entah lebih jauh atau lebih dekat, Arga tidak bisa memastikan. Setelah ritual dimulai, ruang di sekelilingnya terasa berubah, seperti memanjang dan menyempit dalam waktu yang sama. "Arga," suara kobra terdengar pelan, hampir berbisik di telinganya. "Jangan bergerak." Dia sudah masuk. "Masuk kemana?" Arga gemetar. Kobra tidak menjawab. Sebaliknya, dari lantai tanah di depan mereka terdengar sesuatu menggeser, seperti tangan kecil atau sesuatu menyerupai tangan merangkak menuju mereka. Perlahan, lambat, namun pasti. Arga mencium bau yang tiba-tiba muncul, campuran tanah basah, anyir darah, dan sesuatu yang membusuk namun hidup. Hidungnya perih, matanya berair. "Arga, sini!" Suara itu kini tidak hanya mendesis tetapi memanggil, seolah tahu tepat di mana Arga duduk dalam gelap. Arga memejamkan mata, napasnya memburu. "Pak Kobra." Apa yang mau dia lakukan? Suara kobra berat, seakan menahan sesuatu. "Dia ingin melihatmu. Kau harus membiarkannya. Jangan lari. Sekali saja kau menolak, dia menuntut bagian tubuhmu." Arga spontan memegang lengannya sendiri. Namun sebelum ia sempat bertanya, sesuatu menyentuh lututnya. Dingin, licin, kecil. Jari, bukan jari bayi. Terlalu panjang untuk bayi, terlalu kurus untuk manusia. Arga tersekik, tubuhnya kaku. Ia ingin berteriak, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. "AIJRJ." Sentuhan itu merayap naik ke pahanya sanggot lambat, seolah sengaja membuat setiap detik menjadi penyiksaan. Kobra berkata lirih, "Jangan cabut sentuhannya. Itu tanda penerimaan." Arga menggigit bibirnya, menahan tubuh yang ingin spontan menepis. Kemudian, dari arah depan, terdengar tarikan napas kecil, seperti seseorang bersusah payah menarik udara pertama dalam hidupnya. Namun bukan napas bayi terlalu berat, terlalu kasar, seolah paru-paru yang belum lengkap dipaksa bekerja. Lalu, terdengar lagi, "Temani aku." Arga merinding sampai ke tulang sumsum. Perlahan, hawa di dalam ruangan berubah semakin dingin. Kabut kecil mulai terbentuk di sekitar tubuh Arga. Suara merayap di tanah semakin riuh, seakan lebih dari satu makhluk kini mengelilingi mereka. "Pak Kobra." Suara Arga retak. Kenapa ada banyak suara? Kobra tidak langsung menjawab. Dalam gelap, hawa di samping Arga berubah. Sesuatu melangkah, tanah bergeser, dan Arga tahu apapun itu berdiri tepat di hadapannya. Tinggi, rendah, berbentuk manusia. Ia tidak bisa melihat, hanya merasakan keberadaannya seperti tekanan tak terlihat. Akhirnya kobra berbisik, suaranya tercekat, karena mereka tidak datang satu-satu. Yang menangis malam ini, ada empat yang tidak pernah lahir. Arga membeku. Empat. Kobra menahan napas sejenak, dan salah satunya, sosok di depan Arga menghembuskan napas dingin yang mengenai wajahnya. Napas itu membawa aroma tanah pekuburan basah,
bercampur lendir. Lalu dua jari kecil namun panjang menyentuh pipinya. Gerakannya pelan, hati-hati, seolah mempelajari bentuk wajah Arga. Tangan kedua lebih berat, lebih basah menyentuh bahunya. Arga nyaris kehilangan akal sehat. Gak, bisik kobra cepat. Mereka menandaimu. Kau harus menjawab panggilannya, atau kau tidak akan selamat. Aku harus jawab apa? Ucapkan, aku mendengar tangismu dengan suara bulat. Jangan bergetar. Tapi bagaimana bisa ia bicara tanpa bergetar? Ketika tenggen-tenggen itu yang jumlahnya kini lebih dari 2 menggenggam lengannya, perutnya, bahkan punggungnya. Arga menggigit bibir sampai terasa darah. Ia paksa suaranya keluar. Suaranya putus. Makhluk-makhluk itu mendesah, seolah menunggu. Arga menarik napas lagi. Aku mendengar. Sejenak tidak terjadi apa-apa. Lalu, tiba-tiba, seluruh tangan itu menariknya masuk ke arah depan, ke arah kegelapan pekat yang lebih dalam daripada ruang gubuk itu sendiri. Tanah di bawahnya seolah hilang. Ruang bergeser, dan Arga jatuh seperti terseret ke dimensi lain yang tidak memiliki cahaya maupun batas. Di kejauhan, terdengar suara bayi menangis, diikuti suara perempuan dewasa yang merintih panjang, seperti seseorang yang kehilangan anak yang tidak pernah sempat ia gendong. Malam itu, Arga resmi memasuki dunia pesugihan paling kelam, dunia milik makhluk yang tidak pernah diberi kesempatan untuk lahir. Emas dari ratapan yang menuntut Arga tidak tahu sedang berada di mana. Kegelapan itu bukan sekadar gelap, tetapi seperti lorong besar tanpa ujung, kosong dari cahaya, penuh gema tangis yang datang dari arah manapun. Ia seperti melayang dan terjerembab sekaligus. Tubuhnya kehilangan berat, lalu kembali ditarik ke bawah, seolah ditelan tanah yang tidak terlihat. Namun, perlahan, sebuah cahaya redup muncul. Bukan cahaya hangat, melainkan kilau pucat keabu-abuan, seperti pantulan sinar bulan di genangan cairan pekat. Arga jatuh tersungkur. Tanah yang ia pijak basah, licin dan hangat. Ketika ia mengangkat tangannya, telapaknya berlumur cairan merah gelap, bukan darah segar, tetapi sesuatu yang lebih kental, lebih tua. Suara tangis itu kini terdengar jelas, bukan dari satu arah, tetapi dari segala penjuru. Gua temani, jangan tinggalkan. Arga menutup telinga, sembari menahan muntah. Pak Kobra, teriaknya. Di mana kau? Suara Kopra terdengar jauh, seperti dari balik dinding tebal. Kau sudah melewati batas pertama, Ga? Yang kau lihat sekarang adalah lapisan tempat mereka menunggu. Lapisan apa ini? Aga, lapisan ratapan, tempat semua suara yang tidak pernah didengar manusia berkumpul. Tiba-tiba, permukaan tanah basah itu bergetar, seperti ada sesuatu yang bergerak di bawahnya, mendesak, meronta, ingin keluar. Arga mundur. Napasnya terputus-putus. Lalu dari tanah berlendir itu, sebuah tangan kecil muncul. Kurus, pucat, dan panjang jari-jarinya tidak proporsional, seperti terbuat dari lilin yang meleleh. Tangan itu meraih udara, lalu meraih kaki Arga. Arga berteriak. Dari bawah tanah muncul tubuh kecil, sebesar bayi, tetapi wajahnya tidak lengkap. Hanya cekungan kosong di tempat mata, mulut yang seperti terlukis dengan garis hitam panjang, dan kulit yang tidak utuh seolah dijahit terburu-buru. Makhluk itu merangkak ke arah Arga, mengeluarkan suara seperti batuk lendir. Di belakangnya muncul lagi satu, dan satu lagi, dan satu lagi. 4 makhluk kecil itu mengelilingi Arga, seperti anak-anak kehilangan ibu. Tapi bukan kasih yang mereka bawa, melainkan rasa haus yang menusuk tulang. Arga mundur sambil meraba tanah. Apa yang mereka inginkan? Suara Kopra kembali terdengar, lebih dekat. Mereka menginginkan apa yang tidak pernah mereka punya, kesempatan untuk didengar. Kau memberi mereka itu, makanya mereka mengikutimu. Aku tidak mau mereka ikut. Arga setengah menangis. Kau sudah dipilih, ujar Kopra tenang, dan sebagai gantinya mereka akan memberimu emas. Emas? Kata itu melintas seperti pisau di benak Arga. Tapi ingat, lanjut Kopra, emas itu tidak pernah gratis. Salah satu makhluk kecil itu merangkak ke pangkuan Arga. Dari mulut sobeknya, ia mengeluarkan sesuatu benda kecil berkilau kehitaman, seperti batu yang dipoles tapi berdenyut pelan.
seolah hidup. Diletakkannya benda itu ke telapak tangan Arga. Ketika Arga menyentuhnya, denyutannya berubah menjadi hangat. Benda itu perlahan-lahan berubah warna dari hitam menjadi coklat kemerahan, lalu perlahan menguning. Emas, emas sungguhan, murni. Arga menatapnya. Terperangah emas seukuran kelereng yang beratnya seperti logam mahal. Salah satu makhluk lain merangkak meriung, memeluk kaki Arga. Tangisnya berubah lirih, sedih, seakan meminta balasan. Ini beneran emas, Pak? Suara Arga bergetar. Emas yang lahir dari ratapan, jawab Kobra. Emas dari makhluk tak lahir. Emas yang akan membuatmu kaya. Arga menelan ludah. Tubuhnya ingin kabur, tapi pikirannya mulai kabur oleh godaan itu. Emas, jawaban atas utang, jawaban atas hidup yang hancur, jawaban dari penderitaan bertahun-tahun. Ada syarat ya kan? Arga bertanya lirih. Tentu, jawab Kobra. Keempat makhluk itu kini duduk mengelilinginya, seperti anak-anak kecil yang menunggu pelukan orang tua. Salah satunya menyentuh pipi Arga dengan tangan dinginnya, seolah menandai wajahnya. Syarat pertama, kata Kobra, kau harus datang setiap malam ke sini untuk mendengar tangisan mereka. Kalau sekali saja kau tidak datang, emas yang mereka beri berubah menjadi daging busuk. Arga menggigil. Syarat kedua, kau tidak boleh menolak sentuhan mereka. Mereka hanya mengenal kasih dengan cara mereka. Arga memalingkan wajah, ngeri. Dan lalu Kobra berkata dengan suara paling pelan, paling mengiris. Syarat ketiga, jika suatu hari salah satu dari mereka memanggilmu ayah, kau harus menjawab. Arga merasakan darahnya berhenti. Kenapa? Bisiknya serak. Kobra menghela napas panjang. Karena jika tidak kau jawab, mereka akan mengambil jiwamu sebagai gantinya. Dalam diam itu, suara kecil terdengar tepat di telinga Arga. Sangat dekat. Tidak dari satu sosok, melainkan dari dua. Ayah, ayah, Agamembeku. Ritual belum selesai. Dan panggilan itu bukan lagi sekadar isakan, melainkan permintaan yang menuntut balasan. Panggilan yang tidak boleh dijawab suara itu. Suara yang seharusnya hanya dimiliki oleh anak yang hidup, bukan makhluk yang tidak pernah sempat menjadi manusia. Ayah, ayah. Panggilan itu membuat tulang belakang Arga seakan ditarik ke bawah oleh tangan tak terlihat. Wajahnya pucat, bibirnya gemetar. Ia tidak berani menoleh, tidak berani melihat makhluk mana yang memanggilnya, atau apakah semuanya memanggil dalam satu suara. Keempat makhluk kecil itu kini berdiri, atau lebih tepatnya, tegak dengan tubuh kompeng-kemping mereka. Mata cekung tanpa bola mata itu mengarah lurus pada Arga. Mulut sobek mereka mengeluarkan suara yang lebih jelas, lebih manusiawi. Namun justru karena itulah semakin menakutkan. Kobra berbicara dengan nada hampir putus asa. Arga, jangan jawab, jangan. Kalau kau jawab sebelum waktunya, mereka akan menempel kepadamu selamanya. Arga menatap Kobra dengan ketakutan yang hampir menewaskannya. Tapi mereka manggil aku. Kobra menahan napas. Itu ujian terbesar pesugihan ini. Kalau kau jawab sekarang, jiwa mereka menempel di tubuhmu. Kau tidak akan pernah sendirian lagi, bahkan di dalam tidurmu. Tangis para makhluk itu berubah pelan, seperti rengekan bayi mencari kehangatan. Mereka mendekat. Satu merayap ke paha Arga, yang lain ke bahunya, yang ketiga merangkak naik dari tanah ke punggungnya, yang berdiri tepat di depan wajahnya. Makhluk terakhir itu mengangkat tangannya, menyentuh pipi Arga dengan nyari-nyari dingin berlendir. Ia membuka mulutnya, mulut hitam, panjang, seperti robekan-sobekan kain. Ayah, lihat aku. Arga ingin pingsan, napasnya tercekik. Kobra, aku nggak bisa, aku nggak kuat. Mereka dekat banget. Kobra maju satu langkah, tetapi berhenti tiba-tiba, seolah ada batas tak terlihat yang memisahkan dunia manusia dan dunia ratapan itu. Dengar aku gak? Katanya tegas. Kalau kau jawab, kau akan hidup, kaya semua utang lunas. Tapi kau akan ditempel 4 makhluk sampai mati. Dan setelah mati pun mereka ikut. Kau gak akan pernah bebas. Arga memejamkan mata. Panggilan itu terus datang, memukul telinganya seperti tetesan air di gua tak berujung. Ayah, ayah, ayah. Semakin lama,
Suaranya berubah dari lembut menjadi rengekan, kemudian menjadi tangis, lalu menjadi teriakan kecil yang memaksa. Tubuh Arga bergetar. Ia merasa kulitnya ditarik dari dalam, seolah meklek-meklek itu mencari jalan masuk ke dalam dadanya. Aku nggak sanggup. Arga merintih. Kopra memukul tanah dengan telapak tangannya. Tinggal 1 menit lagi dan panggilan mereka berhenti. Kamu cuma perlu tahan. 1 menit terdengar seperti 1 abad. Tiba-tiba, salah satu makhluk naik ke pangkuan Arga, menempelkan kepala berlendirnya ke dada Arga. Dan suara kecil itu menjadi sangat manusiawi. Ayah, dingin, peluk aku. Arga membuka mata spontan. Wajah makhluk itu hilang setengah. Kulit bagian bawahnya mengelupas. Ada bentuk bibir kecil di sisi pipinya, bibir manusia yang tumbuh tidak pada tempatnya. Dan dari bibir itu, suara panggilan kembali keluar. Peluk aku ya. Arga menjerit dalam hati. Ia ingin memukul makhluk itu, mendorong, menendang, apapun. Tapi ia tahu dari penjelasan Kopra, menolak sentuhan, kematian seketika. Makhluk kedua menyusup di bawah lengannya. Makhluk ketiga merayap ke punggungnya dan menempel seperti lintah besar. Yang terakhir berada di depan wajahnya, begitu dekat sehingga Arga bisa mencium cairan busuk yang menetes dari mulut robeknya. Semua memanggil bersamaan, "Ayah, ayah, ayah." Arga tidak kuat. Ia merasakan dirinya hampir merespons tanpa sadar. Bibirnya hampir bergerak. "Kopra, tolong aku." Suaranya pecah. Kopra menggigit bibir sampai berdarah. "Tutup telingamu, fokus. 1 detik aja kamu jawab, habis sudah hidupmu." Arga menutup telinganya, tetapi suara itu tidak hilang. Karena suara itu tidak keluar dari mulut makhluk-makhluk itu, melainkan langsung dari dalam kepalanya. Kopra berteriak, 3 detik lagi. "Gak, jangan jawab." Suara panggilan berubah menjadi lengkingan kecil. Arga menggigit lidahnya sendiri sampai keluar darah untuk mencegah bibirnya bergerak. Makhluk-makhluk itu semakin liar, meronta, memaksa, menarik tubuh Arga 2 detik. 1 detik, lalu hening. Tangisan itu berhenti mendadak. Makhluk-makhluk itu diam seperti membeku. 1 persatu, mereka melepaskan cengkraman mereka dari tubuh Arga, turun ke tanah, berjalan mundur dengan gerakan kaku seperti boneka rusak. Kopra menghela napas panjang, suaranya gemetar. "Ujiannya selesai. Kau berhasil." Arga jatuh tersungkur, tubuhnya lemas, wajahnya penuh lendir dingin dan tanah basah. Dadanya naik turun cepat. Ia menatap makhluk-makhluk itu yang kini kembali ke bentuk semula, diam, rapuh, menyedihkan. Namun, salah satu dari mereka masih menatap Arga tanpa bergerak. Tidak seperti yang lain. Ia menggerakkan kepalanya pelan, seolah mempelajari wajah Arga. Lalu mulut sobeknya kembali bergerak. Bukan memanggil, bukan menangis, tapi tersenyum. Senyum kasar, senyum anak, senyum yang tidak pernah dipelajari dari manusia. Kopra melihat itu dan wajahnya langsung berubah pucat pasi. "Arga," ia berbisik, "yang itu memilihmu sebagai ayah. Dan itu berarti satu hal." Arga menelan ludah dengan susah payah. "Apa artinya?" Kopra menjawab dengan suara paling rendah yang pernah ia keluarkan. "Artinya, ujiannya belum selesai. Anda Fajar belum menyingsing ketika Arga terbangun. Tubuhnya masih menggigil, basah oleh keringat dingin. Tangannya gemetar saat ia menatap emas kecil yang kini ia genggam di saku celananya, emas hasil ritual pertama. Tapi rasa lega tidak ada. Di dalam kepalanya masih ada gema suara itu. Suara yang memanggilnya dengan kata ayah, yang tidak akan pernah ia lupakan. Kopra duduk di dekatnya, wajahnya muram. "Kau selamat malam ini, Ga. Tapi dengarkan aku, ini baru permulaan." Arga menelan ludah. Tubuhnya masih lemas. Aku harus melakukan apa lagi?" Kopra menatap lurus. "Makhluk-makhluk itu akan selalu mencari perhatianmu. Kau harus datang ke ladang setiap malam. Kau harus mendengar mereka, memberi mereka passion. Jangan pernah menolak, jangan pernah berpaling. Kalau kau menolak, kau tahu akibatnya." Arga menatap ke arah jendela gubuk. Matahari mulai menembus kabut pagi, tapi ladang tebu di luar tetap gelap, seperti menunggu malam berikutnya. "Dan mas ini?" tanya Arga. "Ini aman." Kopra menggeleng.
Emas ini hanya permulaan. Semakin kau lalai, semakin mereka menuntut. Emas akan tetap datang, tapi harga yang kau bayar tidak bisa diukur dengan uang. Arga menandok, merasakan berat dunia yang baru saja membebaninya. Seolah semua utang, semua kebutuhan, semua mimpi tentang hidup yang lebih baik kini memiliki harga yang tak pernah ia bayangkan. 4 makhluk yang tak pernah lahir, yang memanggilnya ayah dan mengikatnya untuk selamanya. Hari itu Arga kembali ke rumah. Rini masih tertidur dengan wajah pucat, dan Dava terlelap dengan mulut sedikit terbuka. Ia menatap mereka sebentar, kemudian menyimpan emasnya dengan tangan gemetar. Rasa bersalah dan takut bercampur aduk di dadanya. Ketika ia duduk di teras, ia mendengar sesuatu. Lirih, samar, hampir tidak terdengar. Suara yang sudah ia kenal. Ayah. Arga menggigil, menunduk, dan menutup telinganya. Namun ayah tahu, suara itu tidak akan pernah pergi, tidak akan pernah berhenti. Ia baru memulai kehidupan yang terikat dengan ratapan yang tidak pernah selesai. Dan di malam berikutnya, ia harus kembali ke ladang tebu, harus mendengar tangisan mereka, harus memberi perhatian yang mereka minta, dan harus membayar harga dari emas yang lahir dari ratapan makhluk tak lahir dengan napas tersengal. Arga menyadari satu hal, hidupnya kini bukan lagi miliknya sendiri. Setiap langkah, setiap keputusan, setiap malam akan selalu dipenuhi oleh tangisan bayi yang tidak pernah lahir, emas yang membawa kutukan, dan bayangan makhluk yang memanggilnya ayah. Malam ini, ia bukan lagi hanya seorang suami atau ayah. Ia adalah bagian dari pesugihan paling gelap di Mojokerto, Mas, dari ratapan makhluk tak lahir. Dan cerita itu baru saja dimulai.